Kita lanjutkan. Tanbih niku maknane perhatian. Yajibu alaina den wajibno ing atase kita niki annukmina ing yen to iman kita niki bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita percaya. Ini akidah. Jadi Rasulullah membawa Quran lalu berkata kepada kita tentang agama, kita wajib iman. Nih, makanya sholat dewe Rasulullah pernah ngomong, "Shollu kama ra'aitumu ni usolli." Mboten kok ngomong usolli ngoten mboten. Usolli itu kan aku sholat nih. Sholato sira kabeh kaya dene sira ningali ingsun sholat. Ning maknane ngoten. Pun balik niki mon sik. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu tadi wa Quran yaitu Quran. Wa ma tawataro khobaru anhu tawaturon sahihan mustaufikon li surutihi. Maknane ngeten. Lan dan berita-berita dari Nabi yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya itu juga wajib dipercaya. Ini kepercayaan kepada Quran. Wa innama maka sak temene yajibul i'tiqadu maka dan sak temene wajib mempercayai alama wa soreh ing atase sing teges-teges saja, sing jelas-jelas saja fi dzalika faqat ing dalam kang kaya mengkono itu faqat itu saja. Hati mengimani sing tegas-tegas saja. Wala tazuzu ziyada lan ora oleh nambah-nambahi alama wa qat'i. Ora oleh nambah-nambahi keterangan-keterangan sing wis jelas. Bi donni itu prasangka ini. Dengan prasangka atau pertimbangan-pertimbangan itu tidak boleh liqaulihi karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten dalam surat Yusuf ini disebutkan innad donna sak temene penyono itu prasangka itu la tuhni minal haqqi sai'an ora bisa mencapai kebenaran sayan sedikit pun. Maka menambah-nambah tadi karena pertimbangan akal macam-macam tidak dibenarkan. Oke. Wasuruti wasartu lisotil i'tiqadi syarat-syarat yang benar tentang kepercayaan fi dzalika ing dalam kang kaya mengkono iku Allah bahwasannya ojo ono fi ing daleme sayun sewiji-wiji ya masud tanziha ojo ono sing menyamai sedikit pun itu mengurangi wa ulwal maqamil ilahi sing iso ngurangi keagungane Allah. An mutasabahati kang madani makhlukin. Sing madani makhluke. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamai. Ya. Apapun termasuk makhluknya tidak ada. Itu tidak dibolehkan. Ya. Maka sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertama mengarah kepada arti yang demikian ya, meskipun berdasarkan berita yang mutawatir atau meyakinkan, mutawatir itu artinya meyakinkan, maka wajiblah orang mengabaikan makna yang tersurat, menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama
pada pikiran bukanlah yang dimaksudkan. Atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Kurang lebih seperti itu terkait dengan masalah iman kepada kitab. Tapi ini perlu dilengkapi juga. Kita tidak hanya percaya saja, tapi kita harus militan menghadapi Quran ini, karena Quran ini banyak tuduhan-tuduhan. Misalnya orang-orang kafir itu rata-rata dengan Quran nggak percaya. Sampai tinju-tinju yang melok ngidoni Quran bareng. Saking gak seneng sama Quran. Nah itu ada tuduhan-tuduhan Quran itu buatan manusia. Nah sekarang kita harus buktikan bahwa Quran itu bukan buatan manusia, tapi buatan Allah. Nah kalau kita memahami itu, maka kita sudah langsung bisa berdakwah. Ketika ada orang yang menyalahkan Quran, nah kita bisa memberikan dakwah itu melalui keterangan-keterangan sebagai berikut. Kita ambil Quran surat 4 ayat 56. Ini ngeten. Innalladzina yakfuruna bi ayatina. Sak temene wong-wong sing engkar, wong sing kafir, wong sing tidak percaya kepada ayat-ayatina, ayat-ayat ingsun. Saufa nuslihim naro. Bakal ingsun lebono ing dalem neraka. Gak percaya be Quran neraka. Lebono neraka ono apa sih? Geni sing mulat-mulat kaya ngono ya. Wis sak cilik-cilike gosong. Wong sinten niku para ceritani nek kapane sikile kena genine neraka ngoten uteke iku umem. Wis saking nemeni. Lah wong dilebono neraka gosong. Disebutkan oleh Allah, kullama nazijat juluduhum, maka tatkalane gosong juluduhum kulite, badalnahum juludan ghairaha, ingsun ganti kelawan kulit sing anyar. Lah apa sih diganti, Pak? Kata Allah, liyazukul azab, supaya mereka dapat merasakan sakit terus menerus. Berarti kulit sing gosong wae mboten krasa. Mangga diganti mbek Allah kulit sing baru jekne krasa lara terus. Ini keterangan Quran. Nah ini sempat dibaca oleh orang kafir di negeri gajah yang bernama Profesor Tajaden. Nah kebetulan dia ini membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore yang berbicara tentang masalah kulit. Di situ dijelaskan bahwa kulit itu kalau sudah hangus maka sudah tidak terasa. Karena saraf sensariknya sudah rusak. Nah, keterangan Iptek ini dibandingkan dengan Quran tadi cocok. Karena Allah mengganti kulit yang dengan kulit yang baru saat gosong tadi supaya bisa merasakan terus. Berarti ketika gosong tadi tidak terasa. Ilmu pengetahuan menyebutkan itu. Maka dengan kenyataan itu Profesor Tajaden tadi akhirnya masuk Islam, memahami bahwa keterangan Quran adalah benar. Nah kita aja kadang-kadang belum bisa membuktikan itu. Walaupun kita Islam mulai kecil, karena Islam kita rata-rata kan turunan ya. Keturunan kita Islam, kita kalau Islam. Tapi mereka-mereka yang kafir tadi masuknya Islam karena penyelidikan. Beda. Jadi kalau kita lihat orang kafir yang masuk Islam karena kepintarannya. Kalau orang Islam yang keluar dari Islam itu karena perut. Jangan perhatikan, pasti begitu. Ya, ini juga harus kita syukuri. Inilah yang disebut mukjizatul Quran. Mukjizatnya Quran itu begitu. Membuktikan bahwa Quran itu benar. Nih, lalu yang kedua surat 23. Surat 23 surat Al-Mu'minun ya. Saya tadi cari Quran enggak ada. Surat
23 ayat 12 sampai 14 itu berbicara tentang proses kejadian manusia. Oke, dimulai kejadian manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Terus dari saripati yang berasal dari tanah tadi dimakan orang mungkin ya, itu bisa menjadi sperma. Ini bicara proses kejadian manusia yang alamiah. Jadi kejadian manusia itu ada dua model. Ada yang tidak alamiah, ada yang alamiah. Kalau tidak alamiah itu termasuk kun fayakun. Jadi jadilah. Penciptaan Nabi Adam itu nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Prosesnya kun. Jadi jadilah. Habis setelah jadi manusia, ada proses lagi kejadian manusia yang secara ilmiah percampuran sperma dengan sel telur. Ya setelah itu tadi menjadi dari saripati berasal tanah menjadi sperma. Sperma ini lalu mengendap di dalam vagina, di dalam rahim yang kokoh selama 40 hari. Nah setelah 40 hari ini sperma ini berubah menjadi apa? Menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Ya, nanti saya kira-kira saya kegeman teman sampai. Nah itu juga mengendap selama 40 hari di dalam rahim. Ini keterangan hadis. Berarti 2 kali 40 hari 80 hari. Nah setelah alaqah tadi 40 hari berada di dalam rahim, berubah menjadi yang namanya mudghah. Mudghah itu sama seperti alaqah tapi baunya tidak enak. Oke. Nah itu berarti juga 40 hari, berarti 40 hari kali 3 sama dengan 120 hari. Saat 120 hari itulah maka Allah meniupkan ruh padanya. Maka orang hamil ketika umur 120 hari mulai bergerak perutnya karena sudah ada nyawanya. Setelah ditetapkan kematiannya, rezekinya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu Allah menjadikan mudghah tadi jadi tulang belulang. Nah tulang belulang itu kemudian dirubah lagi oleh Allah dibungkus dengan daging. Maka menjadilah makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Ini adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini ternyata cocok dengan ilmu pengetahuan tentang proses kejadian manusia. Nah ini sempat dibaca oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia setelah baca itu kaget. Loh kok kaget? Kok iso Quran itu membicarakan masalah ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan loh ini. Logikanya Muhammad itu orang umi. Kalau dia Muhammad itu adalah orang dokter atau doktor atau sarjana apa wajar. Muhammad itu orang umi nek cara kasare itu buta huruf. Enggak. Cara kasare. Kok iso ngomong ngono? Berarti tidak mungkin ini buatan Muhammad. Ini pasti betul-betul wahyu Allah. Akhirnya setelah dipertimbangkan matang-matang karena dia seorang Nasrani, lalu dia berpidato di hadapan para jamaahnya itu dia menyatakan dalam penelitiannya dia tidak pernah menjumpai penelitian seperti itu dan yang bisa menjawab cuma Islam. Akhirnya tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk tidak masuk Islam. Akhirnya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia Islam. Ternyata dengan uminya Nabi itu juga mukjizat. Kok Nabi itu memang dokter biasa. Ya, tapi Nabi ini diberi kepahaman oleh Allah ya, terkait dengan agama. Jadi sebenarnya orang pinter itu bukan masalah kok sarjana atau enggak. Nabi itu nggak pakai kuliah, tapi dipercaya oleh Allah. Karena Nabi itu kalau salah langsung dikontrol. Ya, ketika mensolati orang munafik itu langsung dilarang. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada.
Jangan kamu mensolati orang munafik di antara kamu selamanya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Ditegur. Jadi makanya Rasulullah itu disebut maksum karena Rasulullah kalau melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Beda dengan kita ya, kalau kita dielingno kan ngamuk. Ketika bertemu dengan orang buta, Rasulullah itu waktu itu kelihatan kurang senang. Karena dia saat itu sedang nggarap pimpinan Quraisy. Dengan harapan pimpinan Quraisy ini kena rakyatnya melok kabeh. Akhirnya dia bermuka masam kepada orang buta yang ingin mencari petunjuk. Turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam. Ditegur Allah. Makanya Nabi itu ketika melakukan kesalahan mesti ditegur. Berarti Nabi berada di dalam kebenaran terus. Namanya maksum. Nggih. Pun iku mau ayat terkait pembuktian tuduhan bahwa Quran buatan manusia, kita tangkis dengan itu. Kemudian Quran juga banyak yang kontradiksi. Ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan ya masalah juga. Contoh yang kontradiksi. Quran surat 2 ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajaruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Dengan keterangan ayat ini, semua agama sama. Itu yang dipakai orang-orang liberal itu, ojo merasa paling benar. Gila ayatnya, semua agama sama. Yahudi Nasrani masuk surga, Sobiin masuk surga. Apa yang kamu banggakan? Oke. Terus kita baca Quran lagi. 3 ayat 85. Wa yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima daripadanya. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Berarti neka Islam gak bener. Jangan bandingkan dengan ayat yang pertama tadi. Semua agama sama, ini neka Islam gak bener. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kalau gak bisa menjawab, ya maka pantas Ahmad Kharkon tadi jadi murtad. Nah, untuk menjawab itu dibutuhkan ilmu. Namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat. Nah, ilmu tajwid, ilmu untuk membaca Quran. Oke. Nah, ilmu tafsir itu yang terkenal metodenya, yang terkenal adalah bil maksur. Quran dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan hadis, Quran dijelaskan dengan asbabun nuzul. Tapi masalahnya tidak semua ayat ada seperti itunya. Ada ayat yang tidak punya penjelasan dari Quran, ada ayat yang tidak punya penjelasan dari Rasul, ada ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Kalau sudah seperti itu, metodenya harus ganti. Sulit Quran itu sebenarnya. Kalau kita mau mendalami Quran betul. Maka metodenya di dalam penafsiran Quran itu ada kurang lebih 8 metode. Kalau sudah tidak ada 3 unsur itu, lalu bagaimana? Ada metode-metode yang lain. Tapi kalau kita sampaikan tidak cukup. Kita singkat aja. Sekarang kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang diberi nikmat atas mereka. Bayangan kita orang diberi nikmat itu wong soge. Omahe susun 10 kira-kira. Montore akeh, omahe wapi, bojone akeh. Pokoknya enak.
bayangan kita. Tapi Quran menjelaskan bukan itu. Orang yang diberi nikmat itu adalah satu, para nabi. Dua adalah para shodiqin, orang yang benar jujur. Nomor tiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah para sholihin. Panjangan bisa lihat dalam Quran surat 4 ayat 69. Di situ dijelaskan. Lain namanya Quran dijelaskan oleh Quran. Nah, terkait yang kontradiksi tadi, coba kalau kita lihat penjelasan hadis. Ada seorang mu'alaf bernama Salman Al-Farisi. Dia orang Nasrani menjadi mu'alaf masuk Islam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang Nasrani, tapi mereka itu taat kepada Allah?" Nabi tidak menjawab, lalu turun ayat. Surat 2 ayat 62 tadi. Berarti Yahudi Nasrani tadi adalah Yahudi Nasrani yang masih tauhid. Tapi kalau tidak tauhid, Allah katakan kafir. Laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa. Ada di dalam Quran surat 5 ayat 73. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Yang mengatakan Tuhan tiga itu siapa? Nasrani. Kata Allah, laqad kafaro, sungguh telah kafir. Nah coba ini kan kontradiksi juga. Ketika tidak kita lihat dengan metode itu tadi, gak bisa jelaskan. Podo Yahudi ini situ dikatakan kafir, situ Islamat. Lah ini penting ilmu ini. Ternyata setelah kita dekati dengan penjelasan dari hadis, itu ternyata yang masih tauhid tadi selamat, kemudian yang sudah mensekutukan Allah itu disebut kafir. Mantan ya. Ada mana? Mandek terus. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim.